Panitia yang melalui Zoom tidak terdengar suaranya ya. Mas Panitia. Ya Bu, tidak ada suaranya. Iya, tidak ada suaranya. Kita tidak dengar apa-apa ya. Iya. Kameranya di situ. Kamera depan. Ya, halo. Coba ngomong, udah kedengaran belum? Nah, ya baru. Oke. Ya, tapi belum nyambung ke itu, ke yang sedang sambutan. Nyambung. Nyambung ke sini. Semuanya Semua nyambung. Jadi ke dalam Zoom-nya masuk nggak di situ? Masuk. Nanti kita timbal balik dari itu. Kepada yang kepada yang Nah, tuh kan masuk. Ibu Ketua Umum Koalisi dan Ibu Dr. Insinyur Jiwo Kudianto MBD, kini ke Ibu Prof. Dr. Masinton Ibu Profesor Dr. yang kami sayangi, cintai dan banggakan, Ibu Ketua Umum Wanita Hati Janahari, Ketua Dewan Pembina Kawasan Ibu Sanawati Wiposana, narasumber Ini kalau udah beres-beres semua aja kalau mau. Assalamualaikum. Fokus group discussion baik offline maupun online. Dengan lintas pintas hukum dan kebangsaan di Indonesia. Acara ini diselenggarakan Suaranya putus-putus ya. Rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT wanita bersama ke-60 tahun. Bapak Ibu sekalian, mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk wanita bersani. Hilang ya Bu suaranya ya Bu ya. Iya, suaranya putus-putus. Iya. Tidak bisa mengikuti ya. Iya. Sayang ya. Memang kalau hibrid begini. Mungkin di hotelnya kurang siap itu untuk online juga.
Suara hilang sama sekali. Neta, Dek, botolnya yang Udah, coba ngomong lagi. Pak Toto. Pak Toto, tolong. Ya, ya. Videonya. Di-unmute. Yang mana ya? Mas, tidak terdengar sama sekali, Mas. Video himna.
Saya mewakili Kowani, Mas. Tidak mendengar sama sekali, Mas. Bentar. Maaf, ini suara tidak ada sama sekali. Yang ada di lokasi ya, mohon bantuannya untuk dicek ya. Saya mewakili Ketum Kowani. Ini tidak dengar apa-apa. Ya, Bu. Betul, Bu. Dari tadi tidak mendengar apa-apa. Iya, sama. Saya juga nggak dengar apa-apa ini dari tadi. Yang lewat Zoom umumnya tidak dengar apa-apa. Kita saya khawatirnya saya dapat tugas apa tapi tidak dengar perintahnya. Iya, ini udah 1 jam, hampir 1 jam nggak ada suaranya. Mungkin adminnya ikut upacara berdiri, nggak perhatiin Zoom mungkin. Harusnya Pak Toto yang mainin videonya. Ya, saya kebetulan hanya yang di online. Saya tidak di lokasi ini. Yang di lokasi siapa, Pak? Kayaknya Busan. Koneksinya lagi jelek koneksinya nih. Iya, koneksinya. Berarti secara hibrid belum siap ini. Secara hibrid belum siap. Ada yang online, ada yang offline, jadi belum siap nampaknya. Di-mute aja deh. Semuanya di-mute. Mute off. Gak boleh ada yang komentar. Ya, sekarang kamu tayangin lagi tuh. Videonya ya. Videonya. Ini upload. Oke, dari Itu tadi present. Bu Santi, ini di sini yang online itu dengar sama sekali nih. koneksinya. Baiklah, kita lanjutkan acara. Terima kasih buat para hadirin untuk duduk kembali. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, langsung kami persilakan dan kita undang dengan pada Ibu Cut Syahnas selaku Ketua Panitia dan FGD. Kami silakan. Udah aman itu. Sudah terdengar belum? Seharusnya dikontrol udah dengar. Nggak, maksudnya dari handphone Bapak itu terdengar nggak? Ya, berarti aman. Aman itu. Kami silakan Bu Syahnas. Ini kontrolnya dari handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar ya. Kalau wajahnya kelihatan nggak? Kamu kontrol dari sini. Kalau tidak terdengar, nanti ada slide-nya untuk presentasi. Jadi sekali lagi kepada yang terhormat para narasumber, Bapak Ibu-ibu, undangan baik online maupun offline, terima kasih sekali lagi atas sama-sama kami syukuran ke ini kenapa kita mengambil tema sekilas tuntas hukum waris permohonan pengajuan penetapan ahli waris. Persyaratan ham ini adalah 1. Kalau pewarisnya
melihatnya. Kedua, penetapannya itu diperbolehkan dan diterima, tapi di pengadilan negeri itu tidak ada gunanya untuk hal tersebut, kecuali jika ada gugatan. Nah, oleh karena itu, topik mengenai waris ini is quite interesting. Oleh karena itu, namun saya mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita tidak memungkinkan, jadi kita memiliki klasifikasi mengenai waris. So once again, ladies and gentlemen, I hope you enjoy our discussion for today, and God bless all of us. Thank you so much. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC kita, Ibu Melody. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Kita lanjutkan dan kita tunggu sambutan Ibu Santi Diansari Haryanto SH selaku Ketua Umum Wanita Persahi untuk menyampaikan kata sambut. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau tadi ada technical problem di mana kami berkedudukan di Gedung Satria Mandala, Museum Satria Mandala di Jakarta. Di sini kita ada 3 kamera, tetapi karena sinyalnya menggunakan satu fasilitas terganggu yang lainnya. Baik, yang kami hormati Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Jiwo, kami sayangi pembina yang kami hormati di tengah-tengah kita, Ibu Masiko, yang Ibu Hendrawati Yuri, Ibu-ibu pengurus Wanita Perhimpunan Sarjana Hukum Pimpinan Pusat dan Daerah, narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 membuat kita di Indonesia banyak yang terpuruk, bahkan di seluruh dunia. Oleh karenanya beberapa kegiatan yang kita lakukan di seluruh lini, kebanyakan di tahun 2020 dengan kegiatan-kegiatan menggunakan fasilitas multimedia, menggunakan fasilitas Zoom, Twitter, media lainnya. Namun tidak merontokkan semangat kita untuk mengedepankan hukum di Indonesia. Beberapa kegiatan yang kita lakukan, baik bersama-sama KOANI, baik bersama-sama Dewan Kerajinan Nasional, baik bersama-sama universitas, baik bersama-sama swasta, kita lakukan satu demi satu, kita langkah bersama. Di awal pandemi, Wanita Persahi juga mencoba membantu, khususnya baju-baju APD, peralatan-peralatan yang dibutuhkan kaitan dengan COVID seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kita berikan bantuan ke beberapa penjuru. Kemudian waktu berjalan kami terus bergerak.
beberapa kegiatan terus kita lanjutkan di zaman sekarang. Ada beberapa kisah sedih yang kita alami. Kalau boleh saya memohon kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Tahun 2020 di awal pandemi, suami dari sahabat kita, pengurus wanita Persahi, Ibu Nelce, Bapak Hendrik Patimana, kemudian suami dari Ibu Hilda kita tersayang, Ibu Haji Agus Irwan, kemudian dari Kesekjenan, kita juga ada Mbak almarhum Mbak Norma Sirgar. Baik, saya mohon sejenak beberapa detik kita tundukkan kepala membacakan surah Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, jadi pandemi tidak membuat kita gentar, ya, bahwa kita membuat dan berbuat untuk Indonesia. Hari ini kita menginjak ulang tahun yang ke-60. 60 tahun silam, wanita Persahi lahir tahun 1961. Merupakan sebuah gerakan wanita-wanita, beribuan perempuan di seluruh penjuru tanah air untuk membangkitkan kesadaran hukum, di mana pada masa saat itu belum banyak. Jadi tokoh-tokoh kita ucapkan terima kasih kepada sesepuh dan tokoh wanita Persahi yang telah melahirkan wanita Persahi. Terlahir dengan nama Perhimpunan Wanita Sarjana Hukum Indonesia. Namun demikian, selang waktu berjalan 2 tahun silam, tata laksana yang baru kita mulai terapkan, di mana nama kita menjadi Perkumpulan Wanita Sarjana Hukum Indonesia dengan singkatan yang tetap kita gunakan, Wanita Persahi. Wanita Persahi merupakan organisasi dari anggota POWANI dengan nomor anggota kita ke-30, mohon izin. 30 atau 32? 30 ya. Alhamdulillah melalui organisasi POWANI, melalui organisasi Dharma Peti, melalui organisasi Dewan Kerajinan Nasional dan lain sebagainya, kita terus melangkah dan melangkah. Harapan kami, fokus group discussion yang kita laksanakan pada hari ini memberikan makna untuk Indonesia, di mana tim perumus kami akan bersama-sama membawa hasil daripada FGD ini kepada Kemenkumham sebagai satu bentuk dukungan kepada pemerintah, advokasi, serta support untuk membangun Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum Wanita Persahi, Ibu Santi Diansara Rianto yang kami banggakan. Sambutan sekaligus membuka acara Ibu Dr. Insinyur Jiwo Rudianto Wiyogo, MPD, selaku Ketua Umum POWANI, kami silakan.
Demikian sambutan doa serta ucapan selamat ulang tahun dan pelaksanaan FGD oleh Ketua Umum KOANI dan juga yang membuka acara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan simak keynote speaker pada acara ini oleh Ibu Profesor Dr. Marsito Tusnan MAD. Kami silakan Ibu. Saya ya Mbak Jin ya. Oh iya. Mbak Jin. Mbak Jin. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang di forum offline mendengar ya suara saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah barusan Ibu Ketua Umum KOANI sudah menyampaikan sambutan meski secara melalui video. Tapi karena panitia meminta saya juga untuk menyampaikan mungkin untuk melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum KOANI, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan yang sangat berharga ini. Yang pertama tentu atas nama Kongres Wanita Indonesia mengucapkan selamat milad, selamat ulang tahun Organisasi Wanita Persahi. Moga Wanita Persahi semakin jaya, semakin maju, dan semakin diperhitungkan di belantara organisasi perempuan di Indonesia. Saya ucapkan kepada Ibu Ketua Umum Wanita Persahi, hanya sayang kami yang melalui Zoom ini tidak mendengar apa isi sambutan Ibu. Nah, ini mohon maaf. Tetapi bahwa kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya. Sebagaimana diketahui bahwa Kongres Wanita Indonesia yang anggotanya tidak kurang dari 97 organisasi perempuan tingkat nasional yang anggotanya juga hampir 87 perempuan Indonesia. Wanita Persahi ya, Wanita Persahi merupakan salah satu dari anggota organisasi Kongres Wanita Indonesia yang perjuangannya tentu sama dengan organisasi induknya yaitu KOANI.
Tetapi bahwa wanita Persahi tentu punya spesifikasi sendiri dalam berjuang untuk perempuan Indonesia melalui keahliannya dan profesinya masing-masing. Khusus untuk wanita Persahi, pastilah karena keahliannya di bidang hukum, maka tentu kami atas nama Kongres Wanita Indonesia sangat berharap kontribusi dari wanita Persahi, khususnya yang terkait dengan hukum, misalnya sekarang ini sedang gencar-gencarnya perjuangan kita semua, termasuk KOANI dan beberapa gerakan perempuan Indonesia yang sedang berjuang memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia, antara lain misalnya rancangan undang-undang TPKS, rancangan undang-undang PPRT. Maka kami tentu berharap bahwa khususnya wanita Persahi juga bisa memberikan kontribusi pemikirannya kepada negara ini, khususnya tentu melalui organisasi induk Kongres Wanita Indonesia. Dan pada kesempatan miladnya wanita Persahi saat ini, saya mengadakan FGD terhadap RUU hukum waris. Saya pikir dengan mengundang berbagai narasumber itu merupakan langkah yang sangat strategis, merupakan langkah yang sangat penting, dan mungkin saya menganggapnya sebagai yang mendesak. Kegiatan seperti FGD ini yang kita nanti mencermati tentang bagaimana hukum waris di Indonesia, ini merupakan hal-hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kami atas nama Kongres Wanita Indonesia menyampaikan apresiasi. Mengapa penting, mengapa strategis, dan menurut saya mendesak. Mengapa demikian? Penting karena kita sebagai warga bangsa dan komponen bangsa, tentu rancangan undang-undang ini, yaitu tentang bagaimana hukum waris di Indonesia, hendaknya dapat memberikan perlindungan atas hak ahli waris berdasarkan tuntunan agama. Kita berharap tentu bagaimana hukum waris di Indonesia ini dapat tegak dan smart, yang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh warga bangsa. Nah, oleh karena itu, nanti hasil FGD ini mungkin ada baiknya juga bisa direkomendasikan ke berbagai pihak. Bagaimana harta bersama dalam undang-undang perkawinan, misalnya bagaimana harta bersama dalam konteks kompilasi hukum Islam yang sementara ini kompilasi hukum Islam itu menjadi rujukan yang cukup nyaman bagi seluruh warga bangsa. Saya ingat betul bahwa KHI ini adalah kontribusi dari eranya Pak Harto yang sampai sekarang memang masih menjadi atau dijadikan rujukan. Nah, oleh karena itu nanti kita melihat dari berbagai narasumber apa yang disampaikan begitu, bagaimanapun kedudukan keluarga dan para ahli waris ini menjadi membutuhkan rujukan, membutuhkan referensi. Karena memang mengapa penting? Karena bagaimanapun harta merupakan tonggak kehidupan masyarakat, merupakan tonggak kehidupan kita semua. Oleh karena itu perlu diatur, khususnya dalam hukum waris di negara kita tercinta ini, Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saja sekedar titip
titip pemikiran, titip pesan kepada teman-teman nanti yang akan berdiskusi melalui FGD yang diadakan pada pagi hari ini. Di dalam Islam sangat-sangat jelas kalau di dalam Islam itu bahkan Al-Quran sudah merinci bagaimana si fulan sebagai ahli waris dapat berapa dan seterusnya. Itu sudah sangat-sangat rinci. Jika punya anak berapa, jika tidak punya anak bagaimana, jika sang istri tidak punya anak bagaimana, jika sang suami punya anak bagaimana dan seterusnya. Itu sangat-sangat jelas. Mudah-mudahan nanti RUU yang sedang digulirkan itu bisa memberikan kenyamanan buat seluruh warga dan bangsa Indonesia. Saya kira ini saja sekedar apresiasi dalam rangka ulang tahun Wanita Persahi. Selamat kepada Ibu Ketua Umum Wanita Persahi tingkat pusat beserta jajarannya, dan juga selamat untuk seluruh jajaran pimpinan wilayah Wanita Persahi di seluruh Indonesia. Selamat ber-FGD. Mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang bisa kita banggakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Ibu Bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Masito yang kami hormati dan banggakan. Acara selanjutnya penyerahan plakat oleh Ketua Umum Wanita Persahi kepada Ketua Umum Kowani diwakili oleh Profesor Dr. Masito Jusman. Kami silakan kepada Ibu Sakti naik ke atas panggung. Kami serahkan cindramata untuk Ketua Umum Wanita Persahi, di mana hari ini dihadiri oleh Ibu Masito. Secara Zoom dan simbolik kami serahkan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto sesi, termasuk foto sesi peserta Zoom. Kami mohon waktu persiapan untuk Zoom-nya. Dimohon untuk para pengurus yang hadir di lokasi naik ke atas panggung. Boleh. Foto. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di Zoom, join Zoom untuk bisa open kamera ya. Saya Sudah open. Oke, terima kasih. Satu, ibu-ibu tolong open kamera, senyum ya. Satu, dua, tiga. Sudah ya. Lagi. Slide kedua. Ketiga, tak senyum. 2, 3.
Demikianlah tadi acara foto sesi. Terima kasih untuk ibu-ibu pengurus wanita Persahi. Dilanjutkan pembacaan doa oleh ibu untuk baliklah nih. demikian pembacaan doa oleh Bu Meli atau MC itu suaranya putus itu ataupun sinyalnya drop kalau nggak salah. Kita di Zoom nggak kedengeran. Mas, saya izin live ya, Mas ya. Oh iya, makasih Bu. Ya, dari Koani kebetulan ada agenda lain ya. Ya. Mudah-mudahan yang di acara offline dengar, saya mohon izin kepada Ibu Ketum dan kepada Mbak Jin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini aku, Bu. Ya. Hamdan sahuri, hamdan laili, hamdan la bihamdihi wa qatihi wajilan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa shikawa wa azmi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rahmatilah junjungan kami ya Allah, ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik, hidayah, bimbingan dan lindunganmu kepada kami semua. Ya Allah, hari ini Jumat Barokah, tepat organisasi kami wanita Persahi berusia 60 tahun, suatu usia yang cukup lanjut, cukup dewasa bagi satu organisasi yang melindungi. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Pembahasan kami ya Allah, karena hasil sebagai masukan bagi Indonesia. Semoga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan. Ya Allah, dengan rahmat karunia-Mu
kami berkumpul kepada kami berterima kasih. Ya Allah ya Rabbi. Stabil ke ankol Kami sehat walafiat. Walhamdulillahirobbilalamin. Amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muda. Semoga doa kita bersama dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan peringatan hari ulang tahun wanita Persadi dengan pemotongan tumpeng dan Bu Meli itu suaranya nggak masuk ke Zoom ya? Suaranya nggak masuk ke Zoom. Ibu Diana sudah siap? Oke. Oke, siap, Mbak. Ada Bu Diana. Ya, saya siap. Ya, masuk tuh. Bu Meli. Masuk. Bu Diana. Diana.
Iya, saya siap, Pak. Sudah siap. Tadi tidak terdengar. Yang Ini tadi baru terdengar. suaranya, iya. Ini baru terdengar, Pak Toto. Iya, iya, betul, betul. Ini mau ngasih tahu ke MC-nya. Bu MC. Audionya Mas, sorry Mas, audionya. Bu MC, suaranya nggak masuk ke Zoom. Saya akan membacakan biodata moderator kita. Ibu Diana Baktian adalah seorang ibu dan juga wanita karir. Beliau adalah seorang lawyer. Bu MC, suaranya nggak kedengaran sampai di Zoom. Ya, tidak terdengar. Tidak terdengar sampai di Zoom. Tidak terdengar, Bu Meli. Mbak Meli, nggak kedengaran di Zoom-nya. Jika saya membaca biodata moderator kita. Dengar nggak suara saya? Putus-putus, Mbak Meli. Putus, Mbak. Suaranya putus-putus itu. Mungkin sinyalnya kayak drop ya. Tidak terdengar sama sekali ya Pak Toto? Iya, iya, betul. Yang admin yang ada di lokasi siapa ya? Maksud saya mungkin itu ada satu HP aja yang dibuka di situ, yang lainnya dimatikan supaya nggak feedback. Ini punya HP-nya Bu Santi tapi nggak ada voice-nya. Yang bisa handphonenya bisa nyala siapa di situ? Jadi yang ada di lokasi HP Zoom yang connect dibuka aja ininya, voice-nya. Ya. Adalah seorang ibu dan juga wanita. Beliau terus apa lagi? Terus lagi. Apa? Biasanya Ibu Diana juga inilah Ibu Diana Baktian. Kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu MC kita yang cantik, Ibu Meli. Mudah-mudahan yang lain Zoom meeting maupun yang online bisa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam dari kami, dari negeri kami kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Goyo, Biogo MPD, Keynote Speaker Dr. Masito Cusnan MAG, dan kami sayangi, cintai, dan banggakan Ibu Bu Diana, maaf, itu posisinya ke-mute, Bu Diana. Mohon izin untuk yang admin Persahi 2 itu untuk di mute ya, karena feedback masuk ke Zoom.
Nggak bisa, Bu. Saya sudah unmute itu di bawah. Dia muncul harusnya. Ibu pakai laptop kan, Bu? Di bawah atau di ini bisanya itu harusnya di bawah itu masih mati, Bu. Bukan Ibu yang Ibu pencet bukan yang gambar mic. Oke, udah Bu. Sudah Bu, silakan Bu. Oke, mohon maaf dengan tidak kenyamanan ini ya saudara-saudara. Baik, saya ulang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari kami dari negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 Lurah. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD, keynote speaker Ibu Profesor Dr. Masitoh Cusnan MAG, dan yang kami sayangi, cintai dan banggakan, Ibu Ketua Umum Wanita Persahi, Ibu Santi Diansari Hargianto SH, Ibu Ketua Dewan Pembina Wanita Persahi, Ibu Hendrawati Yuri Persana Tobing, SH MH MKN, dan narasumber fokus group discussion yang akan sepanjang waktu bersama saya dan kita semua pada kegiatan kita pada siang hari ini. Dan juga Ibu Pengurus Wanita Persahi seluruh Indonesia, dan juga Ibu Ketua Panitia FBD kita yang cantik dan penuh energik, tentu saja Ibu Cut Sahnas Zahirsah SHMH, berseluruh peserta panitia yang pada hari ini bersibuk-sibuk ria. Dan juga hadirin yang kami cintai, menyambung perkenalan dari MC kita tadi Ibu Meli, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Diana Bahtiar SH, Ketua Wanita Persahi Wilayah Jambi. Selain itu, saya juga pendamping suami selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Bapeda Kota Jambi, dan saya adalah seorang advokat atau pengacara. Akan memandu acara ini dan sebagai moderator juga pada hari ini pada fokus group discussion baik offline maupun via online atau Zoom dengan tema selintas-pintas hukum waris dan perkembangannya di Indonesia. Kembali kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan memperingati HUT Wanita Persahi ke-60 tahun. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa juga bahwa panitia akan menyiapkan e-sertifikat sebagai peserta kepada seluruh yang hadir. Namun untuk mendapatkan mohon agar melakukan registrasi link yang sudah kami sediakan. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari para pembicara pada fokus discussion pada hari ini yang telah dari pagi bersama kita di sini. Ibu-ibu yang hebat ini dan penuh semangat ini adalah yang pertama, Ibu Hendrawati Yuri Persana Tobing SHMH MKN. Beliau adalah Dewan Pembina Wanita Persahi, Ketua Umum Wanita Persahi periode tahun sampai tahun 2019, dan juga beliau adalah Notaris PPAT di wilayah Jakarta Selatan. Selamat siang Ibu Hendrawati. Barangkali saat ini sedang hadir ya di lokasi kegiatan. Dan juga yang kedua, Ibu Teti Herawati Subroto SHMH, Ketua Wanita Persahi Bidang Legalitas Wanita Persahi, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Selamat siang Ibu Teti Herawati. Mudah-mudahan beliau mendengarkan suara saya. Dan juga narasumber berikutnya, Dr. Ratnaningsih SHMH. Beliau adalah Ketua Wanita Persahi Wilayah Lumajang. Dosen LLD IKTI Wilayah 7 Jawa Timur, Universitas Lumajang, dan juga beliau sangat aktif di berbagai kiprah, beliau berbagai aktivitas di Lumajang, luar biasa. Dan juga yang keempat adalah Dr. Fal Aropah Windiani SHMH, dosen Fakultas Hukum UMJ. Beliau juga seorang aktivis di Muhammadiyah. Beliau adalah lulusan dari Malaysia, dan luar biasa kiprah beliau di Ormas serta aktif memberikan ceramah secara rutin. Dan baiklah, kita langsung saja kepada pertanyaan ya, kepada narasumber pertama, pada Ibu Teti Herawati. Bisa mendengarkan suara saya atau menjawab hai atau halo begitu Ibu? Halo Ibu Teti?
Ibu Teti Herawati. Halo. Mungkin bisa dibantu di admin Persahi 2 yang di lokasi. Atau Bu Santi ya, Bu Santi ya. Ya, barangkali Bu Santi bisa dengan Bu Teti Herawati. Putus-putus, Bu. Barangkali kalau ada yang bisa buka Zoom 1 di sana ya, supaya bisa melalui Zoom saja, karena kalau Zoom langsung melalui HP juga bisa lebih jelas saya kira. Begitu ya Pak Toto? Ya, betul, betul. Itu kelihatannya WiFi yang ada di lokasi ini ngedrop kalau diakses bersama-sama. Jadi mendingan pakai handphone aja. Ya, salah satu handphone saya kira bisa untuk satu yang narasumber dulu. Nanti bisa gantian kepada narasumber berikutnya. Ya, gantian. Oke. Bagaimana lokasi? Siapa yang bisa? HP Ibu Santi Diansari ya? Betul? Okay. Tolong di... Ya, saya mau suaranya, Pak. pin. Tapi ini Bu Santi itu statusnya HP-nya off kamera itu. Oh, ini nih. Oke. Ada satu lagi, Pak. Sudah, ya. Pakai yang satu lagi. Ya, oke. Oke. Ini pertanyaan pertama kepada Ibu Teti Herawati Subroto, SH. Halo? Halo? Halo, Ibu Teti Herawati. Oh, pertanyaannya untuk Ibu ya, Ibu Hendra ya. Ibu Tetinya belum siap ya? Iya. Kalau kita Ibu Hendra dulu ya. Baik. Kepada Ibu Hendrawati Yuri Tanatobing, SKMKN, pertanyaannya adalah apa kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia? Mohon penjelasannya. Ini buka atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Dengar, Bu, tapi di situ feedback itu apa ada speaker sound systemnya dimatikan dulu ya, Bu. Feedback ke Zoom. Oke, sekarang bisa. Langsung ngomong aja mau kontak sama di sana dimatiin. Oke, silakan Bu Hendra.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menjawab aja ya. Berhubung waktu yang terbatas dan akan saya sampaikan kewajiban ahli waris yang secara umum harus dilakukan. Yang pertama-tama tentunya melakukan pelaksanaan pemakaman jenazah dan wajib membayar biaya-biaya yang timbul karenanya, serta membayar segala hutang piutang daripada si pewaris, membayar wasiat pewaris apabila ada wasiat, membuat surat keterangan kematian, surat keterangan atau surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh RT RW dan didaftar di kantor kelurahan dan kecamatan tempat domisili pewaris. Dan untuk hal ini ada ketentuan khusus yang berlaku bagi warga-warga negara Indonesia tertentu yang akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh pembicara selanjutnya. Kemudian mengadakan pengajuan permohonan pengecekan wasiat ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan HAM untuk mengetahui apakah ada wasiat atau tidak dari si pewaris. Kemudian melakukan suatu pendataan daftar harta peninggalan dari pewaris, baik meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang merupakan hak dan kewajiban pewaris kepada pihak ketiga. Kemudian melakukan suatu pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para ahli waris dan pewaris. Karena beragam sekali peraturan yang berlaku di negara kita ini dan hal tersebut akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Demikian beberapa hal yang wajib dilakukan oleh ahli waris yang berlaku secara umum. Semoga jawaban ini memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendra. Penjelasan yang singkat dan juga tepat seperti ini tentu sangat berarti ya bagi kami mendengarkan, dan juga ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan pasti penting untuk kita semua. Dan baik untuk narasumber kedua kepada Ibu Teti Herawati Subroto SH, apakah bisa mendengar suara saya dan di mana Zoom-nya ini? Ibu Teti Herawati Subroto. Halo? Jadi lanjut. Oke. Selamat siang Ibu Teti Herawati, sudah siap ya? Oke, Bu Teti. Ya, siap. Baik. Baik. Pertanyaannya begini, Bu Teti. Kemanakah ahli waris yang golongan timur asing selain dari Tionghoa, seperti kita ketahui yang banyak di negara kita, misalnya orang-orang India seperti Pakistan, mengurus surat keterangan warisnya atau SKW sebagai dasar pembagian warisan. Diulang, tidak kedengaran. Baik. Halo, sekarang kedengaran, Bu? Ya. Kemanakah ahli waris golongan timur asing selain Tionghoa? Misalnya orang-orang India atau orang Pakistan mengurus surat keterangan warisnya atau SKW sebagai dasar pembagian warisan. Ya. Baik, Bu Diana, pertanyaannya adalah kemanakah ahli waris golongan timur asing
bukan Tionghoa mengurus surat keterangan ahli waris? Itu kan pertanyaannya. Sebelumnya saya akan berikan dulu pandangan untuk semuanya bahwa bagi sesuai dengan peraturan yang zaman dulu, BB kan berlaku dari mulai zaman Belanda sampai sekarang. Cuman sudah diperbaharui, jadi hukum waris berdasarkan hukum perdata. Nah, pasal 1131 dan 163 IS Jungto pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 97 ada rumusan sebagai berikut. Bagi golongan Eropa, golongan timur asing Tionghoa, ini pembuatan surat keterangan ahli waris adalah ke notaris. Kemudian bagi golongan timur asing non Tionghoa, misalnya ahli waris India, Pakistan, itu ke Balai Harta Peninggalan. Kemudian bagi golongan bumi putra asli saat ini yang berlaku adalah ke kepala desa yang diketahui oleh camat setempat. Kemudian bagi WNI beragama Islam ini dapat mengajukan gugatan untuk keputusan tentang ahli waris ini pada pengadilan agama setempat. Nanti dikeluarkan fatwa ahli waris pengadilan agama. Kemudian bagi warga negara Indonesia yang non-Islam, bila terdapat perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, menyelesaikan perselisihan penetapan ahli waris tersebut dapat dilakukan dengan gugatan ke pengadilan negeri setempat atau yang akan dikeluarkan adalah fatwa ahli waris pengadilan negeri. Nah, pembuatan ahli SKW ini juga harus mengingat kepada berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ya. Di mana pada saat ini dengan berlakunya ketentuan tentang kependudukan, administrasi kependudukan, dan juga mengenai kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 82, maka keputusan yang tadi menjadi pasal 1131 dan 1163 serta pasal 111 PNMA seperti seolah-olah bukan tidak berlaku, tapi akhirnya karena ada peraturan baru yang di mana ini sangat berdampak kepada masyarakat yang akan mengurus surat keterangan ahli waris, sehingga membingungkan. Tapi dengan pertanyaan tadi, pada saat ini prakteknya mereka masih tetap mengurus pada Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing dan non-Tionghoa. Demikian Bu Diana jawaban saya. Karena ada undang-undang kependudukan sekarang dengan undang-undang ada berkaitan, jadi tidak ya Bu. Jadi karena tidak ada lagi istilah golongan timur asing dan sebagainya, hanya dua. Yang ada adalah WNI dan WNA. Itu akibat dampak dari berlakunya undang-undang administrasi kependudukan dan undang-undang mengenai kewarganegaraan Indonesia. Sehingga jawaban saya tadi berdasarkan praktek yang saat ini masih tetap dilakukan oleh para ahli waris timur asing non-Tionghoa, mereka tetap akan ke Balai Harta Peninggalan. Terima kasih. Baik, berarti tetap kepada BHP ya Bu ya? Begitu ya Bu Teti? Ya, ke BHP. Karena belum ada ya, belum ada. Ya, ini sangat menarik sekali ya Bu Teti. Ada yang namanya sekarang ini peraturan tentang hak kekayaan yang intelektual, seperti hak paten, hak merek yang dapat diagunkan sebagai jaminan hutang. Apakah haki tersebut juga merupakan, kan haki ini kan merupakan intangible asset ya Bu ya? Apakah juga bisa merupakan harta warisan ini Bu? Apa bisa dijelaskan Bu? Ya, di dalam hukum waris ada yang namanya pewaris, yaitu meninggal dunia, orang-orang meninggal dunia, ada yang namanya ahli waris, ada harta kekayaan yang menjadi warisan. Nah, harta kekayaan yang menjadi warisan ada di dua kategori, yaitu berarti aktiva dan pasiva. Berarti harta yang berwujud dan tidak berwujud. Haki termasuk harta yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, sekarang dengan peraturan-peraturan yang berlaku tentang haki, maka haki itu sudah bisa dijaminkan secara fidusia. Sehingga dengan sendirinya itu akan merupakan juga barang warisan. Tentunya para ahli waris juga tentang haki ini
harus sangat hati-hati di mana apakah ada jaminan kepada bank atau tidak. Karena syarat ahli waris adalah menerima seluruh aktiva dan pasifa termasuk hutang-hutang berarti. Jadi mereka harus menyelesaikan dulu adalah hutang-hutang terlebih dahulu. Nah, inilah yang mungkin perlu, karena di dalam HQ sendiri ada peraturan dengan yang pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Berarti itu memang adalah itu sudah sekian jawabannya, Bu Diana. Ya, oke, terima kasih Bu Teti. Berarti hari ini kesimpulannya bisa terjadikan salah satu waris. Ya, dia akan beralih kepada ahli warisnya. Kalau karena gini, ahli waris itu akan menerima semua aktiva dan pasifa. Mungkin hanya pembagiannya saja yang berbeda. Di dalam hukum waris Islam tentunya ada syarat-syarat lain, karena kita ada dalam hukum adat juga beda, dalam hukum perdata juga berbeda. Nah, ini saja yang harus ditentukan oleh ahli waris terlebih dahulu, akan memilih hukum mana yang akan mereka ambil. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Teti, terima kasih banyak. Penjelasannya sangat bermanfaat tentu saja bagi kita semua. Dan selanjutnya kita kepada berikutnya kepada narasumber Dr. Ratna. Halo Mbak Ratna. Halo, selamat siang. Selamat siang. Pertanyaan untuk Mbak Ratna. Mbak Ratna, hukum adat di Indonesia bersifat pluralisme yang salah satu sumber yang penting untuk pembangunan hukum nasional, khususnya hukum waris adat. Apakah nilai-nilai kekerabatan di dalam hukum waris adat masih tetap dipergunakan saat ini? Dan apakah hukum waris adat yang ada tetap memiliki manfaat bagi cita-cita welfare state di Indonesia? Mohon penjelasannya, Mbak Ratna. Ya, terima kasih. Betul sekali, Ibu Diana, bahwa kalau berbicara hukum waris adat, tentu ini adalah bersifat pluralisme, karena di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, dan itu memang ada 3 sistem kekerabatan di dalam hukum waris adat. Yang pertama adalah memiliki sifat kekerabatan patrilineal, yaitu menarik dari garis keturunan bapak. Jadi dalam hal ini pada patrilineal ini yang memiliki hak waris hanya adalah anak laki-laki. Sedangkan perempuan atau seorang istri itu pada hakikatnya tidak memiliki tidak termasuk sebagai ahli waris. Kenapa demikian? Karena kalau di dalam sistem patrilineal, ketika seseorang laki-laki itu menikahi seorang istri, ini dia harus membayar, ya istilahnya. Sehingga mau tidak mau membayar ini artinya bahwa dia menarik istri itu pada kekerabatannya suami. Dengan demikian maka seorang istri ini tidak memiliki hak waris dari keluarganya, tetapi sudah ditarik kepada keluarga suaminya atau sistemnya patrilineal. Namun ada yang terasa tidak adil di sini, bahwa yang memiliki hak waris hanyalah anak laki-laki. Ini yang untuk yang sistem kekerabatan patrilineal. Kemudian yang matrilineal ini sebaliknya, sistem kekerabatan ini menarik dari garis keturunan ibu. Jadi istilahnya hanya anak perempuan justru yang menerima warisan, gitu ya. Jadi istilahnya ini ada perkawinan yang namanya sumendo. Sumendo itu artinya seorang laki-laki itu hanya datang pada malam hari, gitu ya. Pagi pulang, jadi dia itu istilahnya perkawinan ini secara bertamu. Untuk itu maka yang menjadi ahli waris ini justru perempuan dan juga anak-anak yang perempuan, gitu ya. Jadi sistem kekerabatannya ini ada di Minangkabau seperti itu. Jadi hanya ada garis keturunan perempuan. Kemudian yang ini yang sering kita pakai untuk saat ini adalah sistem yang parental. Kalau parental ini justru menarik garis keturunannya untuk kedua belah pihak. Biasanya di Jawa itu sudah pakai sistem parental. Nah, ini artinya bahwa siapapun itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sama-sama ini adalah sebagai ahli waris. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Diana, apakah ini sudah sangat relevan dengan pembentukan hukum nasional di Indonesia, utamanya hukum waris nasional. Nah, ini kita melihat berbagai keputusan pengadilan ini justru mengacu kepada yang bilateral atau parental.
Karena apa? Karena tujuan hukum, pembentukan hukum di nasional Indonesia kita harus mengingat ada 3 tujuan. Ada keadilan, ada kepastian hukumnya, ada kemanfaatannya. Nah, untuk parental dan matrilineal tentu ini dari aspek keadilannya tidak mencerminkan keadilan, dan ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Mereka sudah mulai untuk mengikuti yang kekerabatan yang parental. Artinya kadang-kadang kalau mereka terpaksa untuk mengikuti patrilineal atau matrilineal, nah ketika belum meninggal ini ya dihibahkan aja pada saat mereka masih hidup. Ini kalau misalnya patrilineal kepada anak perempuannya dia dihibahkan aja, misalnya untuk tanah kebun apa gitu ya. Karena dia tahu bahwa ini tidak masuk di dalam ahli waris sehingga dia hibahkan. Nah, seperti itu. Tetapi kalau keputusan pengadilan artinya pembentukan di dalam pembentukan hukum nasional ini tetap mengacu kepada parental atau bilateral. Bagaimana menarik garis keturunan itu ya dari ibu ya dari ayah, sehingga ini terasa lebih adil, ada kepastian hukumnya dan ada kemanfaatannya untuk semua anak keturunan ataupun yang termasuk ahli waris di dalam hukum kewarisan. Demikian Bu Diana. Terima kasih Ibu Ratna. Berarti kalau kita ini berarti mengarah ke yunikatif ya Bu ya, lebih mengutamakan sisi waris kekerabatan yang parental ya Bu ya. Saya kira demikian ya. Kalau untuk ya yang parental yang otomatis kalau ini berbicara pembentukan hukum nasionalnya bagaimana, tentu yang bisa dijadikan acuan adalah yang parental, menarik garis keturunan ke baik ke perempuan ataupun kepada yang laki-laki atau ayahnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna Ningsih. Terima kasih atas penjelasannya seputar tentang hukum adat yang di Indonesia. Baik, untuk narasumber berikutnya adalah Ibu Dr. Fal Arofah Windiani, SHMH. Apakah Ibu sudah standby? Mohon unmute. Sudah, Bu. Baik. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Ya, baik. Pertanyaannya adalah, apakah nilai hukum Islam dan hukum adat menjadi sumber hukum di Indonesia? Maaf, Ibu kurang jelas. Baik. Apakah nilai hukum Islam dan hukum adat menjadi sumber hukum di Indonesia? Ya. Kalau dilihat dari sistem hukum yang ada di Indonesia, hukum adat dengan hukum Islam itu menjadi satu irisan yang sama dalam membangun sebuah sistem hukum di Indonesia. Oh, itu saja Bu ya? Jadi masuk Bu, hukum Islam dengan hukum adat menjadi sistem hukum di Indonesia atau masuk ke dalam unifikasi hukum. Unifikasi hukum di Indonesia Bu ya? Ya. Indonesia. Baik. Kemudian bagaimana definisi hukum kewarisan menurut pasal 171A KHI itu, Ibu? Di dalam pasal 171 huruf A kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang terkait dengan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Maka di sini ada beberapa unsur yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu terkait dengan pemindahan hak. Kemudian juga menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris. Karena tidak semua ahli waris berhak. Kemudian lebih detail lagi, berapa bagiannya masing-masing. Karena di dalam ketentuan Al-Quran, itu menjadi ketentuan juga yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi artinya, dia mengadopsi ketentuan Al-Quran untuk menjadi ketentuan dasar dari kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 171. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Ibu Arofah. Baik, terima kasih. Untuk mengingat waktu, mungkin nanti dari keempat narasumber ini akan ada pertanyaan daripada peserta yang hadir. Nah, nanti bagi yang kira-kira bagaimana Ibu Panitia? Apakah sudah ada yang sudah mau menanyakan? Siapa yang pertama menanyakan pertanyaan? Ada satu katanya Ibu. Ada voucher lah ya untuk yang bertanya ini, ada voucher. Ada 5 voucher, dan untuk penanya pertama siapa? Apakah sudah ada?
Bagaimana Ibu Ibu? Mela katanya. Siapa yang bertanya? Siapa nama Zoom-nya siapa? Ibu Bella. Ibu Bella. Mungkin bisa dilihat di kolom chat, Ibu. Ibu Bella, bagaimana Ibu Bellanya yang mana? Jadi di sini ditanyakan kalau orang keluarga ini dari Ibu Michael Limboto. Ya, ini tunggu. Yang menanyakan ini tadi Ibu Bella yang mana orangnya? Oke, Ibu Bella, pertanyaannya adalah bagaimana jika pewaris non-Muslim dan anak-anak Muslim? Apakah masih bisa mendapat warisan? Dan bagaimana jika di pengadilan negeri tidak bisa menerima permohonan penetapan ahli waris? Pertanyaannya mungkin ya ahli warisnya ada Muslim non-Muslim gitu ya Bu ya? Bukan, ini berarti pertanyaannya bagaimana non-Muslim mendapat harta warisannya? Dan ketua yang dan bagaimana jika pengadilan negeri tidak bisa mendapat permohonan penetapan? Mungkin yang dimaksud bukan pewaris ya, ahli waris. Ya. Ahli warisnya Muslim dan non-Muslim. Oh, non-Muslim dan dalam satu keluarga ya Bu? Iya. Nah, berarti gini pertanyaannya. Bagaimana ahli waris mendapatkan warisannya karena dengan agama yang satu Muslim, satu non-Muslim? Bagaimana pembagiannya? Begitu ya Bu? Iya Bu. Kemudian bagaimana jika pengadilan negeri tidak bisa menerima permohonan penetapan ahli waris? Gitu. Gitu ya? Siapa yang jawab? Bisa. Ini salah satu narasumber saya kira bisa memberikan penjelasan. Mungkin dari Ibu Hendrawati. Halo Ibu Hendrawati, bisa memberikan penjelasan mungkin? Saya jawab yang pertanyaannya Ibu Mela ya. Bu Diana. Halo. Kalau dalam pewarisan, agama pewaris menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Jadi kalau pewarisnya beragama Islam, maka berlaku hukum Islam. Demikian. Berarti bisa Bu ya, diberikan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing-masing agama ahli waris ya Bu ya? Enggak, jadi prinsipnya gitu tadi Bu. Kalau pewarisnya beragama Islam, maka berlaku hukum Islam. Sehingga kalau ada ahli waris yang tidak beragama Islam, maka dia tertutup untuk mendapat bagian waris. Itu dari segi hukum bisa melalui cara lain untuk mendapatkan peralihan harta, yaitu bisa melalui hibah maupun wasiat. Oh, melalui hibah wasiat. Ini secara hukum Islam ya Bu ya? Ya. Bagaimana Bu? Bagaimana dengan yang bukan hukum Islam Bu? Misalnya ayahnya non Muslim gitu, anaknya yang Muslim, apakah bisa Bu didapat? Manakala ahli warisnya itu, manakala ahli warisnya Islam, maka ada sebagian ulama yang membolehkan. Karena pada prinsipnya ada dalil yang menyatakan la yarisul muslim alal kafir walal kafir alal muslim. Gitu. Jadi kalau untuk beralih harta dari non muslim ke muslim masih dimungkinkan oleh sebagian ulama. Demikian. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pertanyaan yang berikutnya ada siapa atas nama siapa? Atas nama Ibu Mikael Limboto. Sebentar Bu. Mikael Limboto. Dari mana Ibu? Saya nggak tahu nih Ibunya ada di kolom chat. Oke. Pertanyaannya bagaimana? Kalau orang keluarga Tionghoa Muslim,
Apakah ahli waris Tionghoa Muslim kemana? Diulangi, Bu. Terima kasih sebelumnya. Mohon diulangi, Bu. Saya juga ini pertanyaannya juga agak kredit nih. Kalau orang keluarga Tionghoa Muslim, apakah ahli waris Tionghoa Muslim kemana? Apa tuh? Tionghoa Muslim maksudnya apa? Saya hanya baca, mungkin maksudnya begini. Dia seorang Tionghoa tetapi beragama Islam. Ya, jadi bagaimana cara pengurusan harta warisnya? Mungkin itu yang dimaksud. Oh, gitu ya. Oke, mohon penjelasannya kepada Teti. Ya, boleh saya coba menjawab. Boleh, Bu. Pada dasarnya pemilihan hukum apa yang akan dipergunakan untuk pembagian waris ini adalah kesepakatan pihak. Kesepakatan pihak. Apakah akan memilih hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata? Karena kita sebagai orang Muslim, tentunya kita sudah terikat di dalam Al-Quran maupun dengan sekarang sudah ada kompilasi hukum Islam, kita sudah terikat. Sebaiknya orang-orang yang Muslim itu membagi warisannya berdasarkan hukum Islam. Tapi kalau ada di antara keluarga ini, karena di dalam hukum Islam, yang non-Muslim akan tertutup haknya untuk menerima warisan, akan tertutup haknya. Tapi ini bisa ada jalan keluar yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Arafah. Apakah dibuat di wasiat terlebih dahulu, atau setelah ada kesepakatan para ahli waris lainnya memberikanlah kepada saudaranya yang bukan Muslim itu sebagai hibah atau apa. Tapi harus diselesaikan dulu secara hukum agama. Itu yang sebaiknya, ya. Karena emang sih kadang-kadang ini yang agak kita bagi orang-orang Muslim yang tidak mengetahui hukum agama secara pasti, secara jelas. Ini akibat yang ya gimana ya, jadi sebaiknya kenapa justru hari ini adalah pemberian apa istilahnya dari semua sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, tapi kalau waktunya sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan juga. Ibu Arafah tidak menjelaskan apa sih dasar-dasar yang ada dalam hukum Islam, apakah dasar yang ada di hukum perdata. Memang agak nantinya pemahaman ini apa namanya tidak dapat istilahnya. Baik Ibu Teti, ini mengingat waktu kita ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Barangkali pertanyaan yang berikutnya dari ini peserta, ada lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ada? Halo? Kolom chatnya nggak ada. Ada pertanyaan berikutnya tidak? Mohon dibantu untuk pertanyaan berikutnya nomor 3. Ada 5 peserta pertama dapat voucher. Bisa langsung atau pakai raise hand? Kalau sebaiknya satu orang aja yang bicara di Zoom yang mana gitu untuk pertanyaan berikutnya. Halo? Bagaimana Mbak Cut, apa ada? Kami tadi sempat berhenti. Halo? Halo, waktu kita singkat sekali nih. Ada pertanyaan berikutnya tidak? Diana. Ya, Bu. Bu Diana. Ya. Saya. Diana. Oke, halo ya. Karena waktu. Baik, jadi hanya 2 tadi yang nanya. Oke. Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Oke.
Dan satu lagi dari anggota Persahi, karena tidak adil apabila kita tidak memberi namanya Jin. Silakan Jin. Oke, silakan Mbak Jin menanyakan. Mbak Diana, Ya, saya mau bertanya kepada Ibu Arafah. Bu Arafah, Ibu baik. Arafah, kita memahami hukum Islam di mana pembagiannya yang kita ketahui 2:1 untuk pria dan perempuan. Bagaimana dalam waris itu berbaginya sama, artinya tidak mengikuti yang 2:1. Apakah itu salah? Ataukah memang dibenarkan sesuai kesepakatan para ahli waris? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Jin. Langsung saja Ibu Arafah, mohon jawab. Baik, terima kasih Bu Jin. Pertama adalah kalau ada kesepakatan para ahli waris, maka bukan waris namanya, tapi hibah antar ahli waris. Karena kalau waris itu triangle, ada yang wafat, ada harta dari yang wafat, harta itu beralih kepada ahli waris. Jadi hukumnya bertiga itu. Tetapi kalau dibagi rasa atau bahkan mungkin yang perempuan lebih banyak dari yang laki-laki, berarti hibah antar ahli waris. Bagaimana? Sudah cukup ya, saya kira ya? Bukan lagi. Terima kasih. Cukup. Baik. Nah, bagaimana yang untuk nama-nama yang mendapatkan voucher, Mbak Ketua FGD? Siapa yang dapat voucher? Siapa aja Mbak Cut? Yang dapat voucher adalah Mela dan Michael Lumboto, dan yang terakhir Jin. Oke ya, itu selamat ya kepada Mbak Bella, Bu Michael Lumboto dan juga Mbak Jin. Nanti bisa menghubungi panitia yang solid ya untuk mendapatkan voucher tadi ya. Belanja habis-habisan ya. Itu ya vouchernya belanja habis-habisan ya, kalau nggak salah. Ada. Saya bercanda saja. Baik ya para peserta Zoom kita hari ini dalam rangkaian kegiatan kita ulang tahun Wanita Persahi yang ke-60 sudah kita lalui beberapa saat dari pagi tadi hingga saat ini. Dan saya harap semua kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa kewajiban kita sebagai ahli waris itu secara umum adalah pertama-tama melakukan pemakaman jenazah, kemudian biaya-biaya yang timbul dari kejadian tersebut, kemudian membayar segala hutang piutang, kemudian juga menentukan siapa waris yang akan dapat waris, kemudian surat-surat kematian dan lain-lain. Dan juga mengetahui juga hukum yang kita tentukan, apakah itu nanti hukum perdata, apakah nanti hukum Islam, kan bagian ahli warisnya. Nah, itu nanti sesuai dengan agama daripada masing-masing person. Jadi kalau dia mungkin Islam, kalau dia mungkin non-Muslim, kita melakukan suatu pengadilan negeri. Dan juga waris secara adat yang dilakukan tadi oleh Ibu Ratna ya, itu dapat dijelaskan bahwa ada secara patrilineal dan juga yang mengambil garis dari keturunan bapak, ada juga secara matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari ibu dan juga parental menarik garis keturunan kedua orang tua. Hukum waris adat itu dalam kaitannya hukum nasional banyak mengalami tentunya pergeseran-pergeseran yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan terkait waris adat ini. Namun lebih mengarah kepada yudikatif yang telah dijelaskan tadi, mengutamakan sistem waris dengan kekerabatan parental. Dan hal ini sesuai dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya terhadap persoalan yang berkaitan dengan waris adat bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita welfare state kita. Nah, baiklah kalau begitu, saya kira kita akhiri dulu kegiatan kita pada hari ini, dan karena waktu juga sudah sangat mepet sekali, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kita semua.
Mungkin tidak bisa dijabarkan secara panjang lebar mengingat waktu, namun setidaknya poin-poin yang penting itu sudah kita dapatkan. Akhir kata saya ucapkan selaku moderator pada hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila salah-salah kata, kesalahan ada pada saya, kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi selamat ya dapat voucher. Selamat siang. Silakan MC kita. Halo Mbak Panitia, Mbak Cut. Sudah saya tutup acara discussion kita FGD hari ini. Halo, Mbak Cut yang di lokasi? Mbak Meli? Halo Mbak Meli. Mbak Santi itu Mbak Melinya deket aja itu, kayaknya HP-nya itu kejauhan jadi nggak ada mic-nya, nggak nyampe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Mas Bapak. Saya izin sembahyang dulu ya, ini udah habis. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Toto. Kita akhiri. Tanya Mas Toto. Ya, silakan Bu Mbak MC. Terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.